فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis malam Kamis di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi langkah kita. Allah jadikan niat kita semuanya ikhlas. Karena niat inilah yang akan mempengaruhi setiap amal soleh kita, termasuk menuntut ilmu. Agar ilmu itu bermanfaat, kita perlu mengecek ulang niat kita, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan dari diri kita dan juga dari saudara-saudara kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari ini insyaallah kita akan membacakan hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada 3 adab. Meskipun masuk dalam bab adab, namun terlihat pentingnya perkara ini ketika Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan hadis ini termasuk di dalam hadis-hadis pondasi Islam. Karena sebelumnya kita jelaskan bahwa 40 sekian hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah merupakan pondasi-pondasi Islam. Sehingga termasuk di dalam hadis yang ke-15 ini, meskipun membahas hal-hal tentang adab, namun pengaruhnya sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Yang pertama, maka hendaknya seseorang berucap dan berkata yang baik, au liyasmut. Kalau tidak berucap dengan kata yang baik, maka lebih baik dia diam. Kalimat yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ini sebuah pernyataan untuk menambah
motivasi bagi diri kita melakukan nasihat atau wejangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi sebutkan di pendahuluannya atau mukaddimahnya kata-kata siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucap kata-kata yang baik. Padahal kita tahu bahwasanya ketika seorang tidak berucap kata-kata yang baik, tidak sampai menggugurkan keimanannya. Keimanan dia kepada Allah, keimanan dia kepada hari akhir. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di sini untuk menambah perhatian kita bahwa ini adalah hal yang penting. Ada kaitannya pada iman kita. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, maka hendaklah dia melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Kenapa yang disebutkan iman kepada hari akhir? Kenapa bukan iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikat, atau iman kepada takdir? Rukun iman ada 6. Tapi Allah pilihkan di antara rukun iman tersebut, atau Rasulullah pilihkan di antara rukun iman tersebut 2 hal. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Yang pertama, iman kepada Allah, karena semua kebaikan pada dasarnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun beriman kepada hari akhir, agar seseorang tahu bahwasanya amal-amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta keburukan-keburukan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang, semuanya akan bermuara pada hari akhir. Hisabnya, pertanggungjawabannya, pahalanya, balasannya, hukumannya, itu ada di hari akhir. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgung terlebih dahulu di depan iman terhadap hari akhir. Karena di hari akhir yang kita butuhkan adalah amal soleh kita. Yang kita butuhkan adalah amal soleh kita. Sehingga seseorang sudah sepatutnya bersemangat melakukan perintah-perintah ini agar dia menambah tabungan dia, bekal dia di hari akhir. Dan di hari akhir nanti sudah tidak ada lagi amal. Sebagaimana disebutkan oleh sebuah athar, di dunia amalun bila hisab. Di dunia ini kita beramal tidak dihisab, atau tidak ada hisab, belum dimulai hisabnya. Tetapi nanti di akhirat atau di hari kiamat, hisabun wala amal. Yang ada tinggal hisabnya, tidak ada kesempatan lagi kita untuk beramal. Di sini di antara buah keimanan kita terhadap hari akhir, ya kita siapkan untuk bertemu dengan hari akhir tadi. Kita siapkan untuk bertemu kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat yang kekal. Kalau dunia ada habisnya, ada selesainya, ada tamatnya. Tapi kalau akhirat, siapa yang berbahagia? Mereka lah yang beramal soleh. Tapi yang tidak beramal soleh, maka dikhawatirkan dia tidak bahagia di hari akhirat yang tidak ada usainya. Yang mendapatkan kenikmatan terus. Yang mendapatkan siksa terus. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi SAW mengatakan, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Katakanlah yang baik atau diam. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ucapan yang baik itu ada 2 macam. Ada ucapan khairun li dzatihi wa khairun li ghairihi. Apa maksudnya? Ada ucapan yang memang materinya, kontennya itu memang sudah baik dari sananya. Kalau yang kedua, ada ucapan yang pada dasarnya mubah-mubah saja, tetapi menjadi baik ketika kita niatkan untuk suatu kebaikan. Kalau yang pertama, ucapan yang memang sudah dari kontennya atau materinya, isinya adalah baik, ya jelas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, membaca Al-Qur'an,
diskusi agama, kita bertanya, ngobrol, menasehati. Ini adalah ucapan-ucapan yang baik memang dari isinya yang sudah baik. Jelas ini sangat diperintahkan. Sangat diperintahkan. Inilah yang masuk dalam sabda beliau falyaqul khairan. Ada macam yang kedua yaitu ucapan yang mubah, yaitu tidak ada sangkut pautnya dengan asalnya pada kebaikan atau keburukan, tetapi akan menjadi baik ketika kita niatkan suatu kebaikan. Contohnya obrolan biasa. Orang kalau ngobrol pada dasarnya adalah hukumnya mubah. Silahkan yang mau ngobrol, tidak ngobrol bebas. Kita ketemu teman, saudara, ya, ngopi, ngobrol, bercanda, asalnya mubah. Akan menjadi baik ketika kita niatkan obrolan ini berujung kebahagiaan bagi teman ngobrol kita. Kita tanyakan kabar dia, kita dengarkan omongan dia, kemudian kita tanggapi sewajarnya. Kalau dia cerita yang wajar, dia tanggapi dengan baik. Apa iya misalnya, atau dia jawab hal-hal yang normal, tapi dengan diniatkan kebaikan agar yang ngomong atau yang diajak ngomong senang. Itu maka menjadi kebaikan. Karena akan aneh kalau misalnya seseorang duduk di majelis, di pertemuan misalnya, atau di kumpulan, bukan majelis yang resmi, kumpulan, diajak ngopi misalnya di rumah atau di warung, ada bertiga atau berempat, cuma salah satunya diem aja dari semenjak dia datang sampai selesai, diem aja. Kira-kira bagus enggak? Enggak bagus. Orang yang mandang, orang yang di sekitarnya akan merasa ada yang aneh. Bahkan mungkin bisa menjadi ada kekhawatiran dari teman kita ini, kenapa diem saja, ya. Kita jadi berpikiran yang macam-macam. Maka ada baiknya kita ngobrol, berbicara yang mubah, akan menjadi kebaikan ketika kita niatkan sesuatu yang baik. Selain dari dua itu, ya, maka tidak menutup kemungkinan ucapan yang keluar dari lisan kita adalah ucapan yang buruk, kotor, atau bahkan bisa berbuah dosa. Hanya di sini Nabi SAW mengingatkan kita untuk ucapkan yang baik, kalau tidak diam. Dan dari sini ada suatu faidah penting, ya, bahwasanya seseorang dianjurkan sebelum berucap, dia pikirkan dulu, ya, pikirkan apa yang mau dia ucapkan. Dia timbang dulu antara madarat dan maslahatnya. Ketika dia sampaikan, kira-kira pengaruhnya, akibatnya, dampaknya lebih banyak baiknya atau buruknya. Kalau dia sadar bahwasanya yang dia ucapkan benar-benar murni madarat, kata-kata dosa, kata-kata kotor, umpatan, celaan, maka dia jelas langsung tahan, jangan sampai keluar dari mulutnya. Ketika yang dia mau ucapkan adalah suatu kabar, maka dia perhatikan dulu kabarnya. Kira-kira kabar ini penting enggak? Perlu enggak diceritakan? Kalau orang yang diceritakan tahu tentang cerita ini, kira-kira gimana dampaknya? Karena betapa banyak hal-hal yang kita lihat biasa saja, cuma cerita kok. Subhanallah, di belakangnya sehari dua hari terjadi pertikaian, permusuhan, pertengkaran, suudzon, fitnah, bencana yang tidak kita kira-kira. Dan ini bukti dari kebenaran sabda Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bi kalimah la yulqi biha balan yazillu biha fin nar 70 kharifa. Oh, kama qala Nabi SAW. Di antara seorang hamba ada yang kalau ngomong
Satu kata, dia tidak peduli kata itu. Satu kata saja, kalimat. Dalam bahasa Arab kalimatun itu maknanya satu kata. Satu kata keluar dari mulutnya dia tidak peduli. Kayaknya tidak ada masalah, asal ceplos. Bisa saja kata Nabi SAW kata tersebut menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka 70 kharifan. Na'udzubillah. Bisa jadi kata itu adalah kata syirik, kata kufur, atau kata yang membuat seseorang merasa diadu domba, sehingga terjadilah adu domba. Asalnya ada dua saudara yang saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga. Setelah dengar kata-kata kita jadi berubah semuanya. Bisa bertikai antara dua orang, atau mungkin bisa lebih besar ketika ada orang di belakangnya, antara dua keluarga bertikai, atau mungkin lebih besar antara dua suku bertikai, atau mungkin lebih besar antara dua negara. Itu bisa saja, mungkin sekali, dan banyak kisah-kisah di antara pertikaian antara dua kelompok yang besar, dua suku misalnya, perang antar suku dan lain sebagainya. Itu semuanya berasal dari ucapan. Sehingga kita benar-benar sebisa mungkin berusaha berucap kata-kata yang baik. Karena bisa jadi sebaliknya. Dalam hadis yang sama Nabi SAW mengatakan ada seseorang yang mengucap satu kata yang baik, namun menurut dia kayaknya biasa-biasa saja, tidak ada dampaknya. Namun ternyata dengan satu kata ini Allah angkat dia derajatnya di surga bertingkat-tingkat. Karena ternyata kata ini bisa menambah motivasi orang mungkin. Asalnya orang sudah putus asa, dia akhirnya jadi semangat lagi. Asalnya orang sudah mau marah, dia jadi menahan marahnya. Sedih, jadi bahagia. Maka kita perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kata orang bijak bilang, atau orang ahli hikmah mengatakan, ucapan itu ketika belum diucapkan itu masih milik kita. Ketika belum keluar dari lisan kita masih milik kita. Tapi ketika sudah keluar dari lisan kita, sudah bukan hak kita lagi. Apa yang terjadi akan terjadi dan kita tidak bakal bisa menahannya. Tidak bakal bisa meng-cancelnya. Tidak bisa di-cancel. Kata kalau sudah diucapkan, maka akibat baik buruknya akan terjadi. Kita berhati-hati dari ucapan tersebut. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara penting. Beliau bertanya tentang perkara-perkara surga. Wahai Nabi, apa yang bisa memasukkan saya ke dalam surga? Amalan apa yang bisa menjauhkan kita dari neraka? Dijelaskan oleh Nabi. Sholat, zakat. Dijelaskan tentang fadilah puasa. Nabi SAW tawarkan, mau tidak saya kabari kamu tentang Ra'sul amri wa amuduhu wa dhirwatu sanami. Puncaknya semua atau pokoknya semua perkara, tiangnya dan juga puncaknya. Kata Nabi SAW, Ra'sul amril Islam. Pondasi, kepala, pokok sebuah perkara adalah keislaman seseorang. Wa amuduhu shalah. Tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Puncak keislaman seseorang, sanam itu kalau dalam bahasa Arab punuk onta atau pegangan onta. Kalau orang lagi naik onta biasanya ada pegangan yang dipegang di atas punggungnya. Kata Nabi SAW, digambarkan zirwatu sanam, puncak dari punuk ini, puncak dari perkara semuanya adalah jihad fi sabilillah. Lalu Nabi SAW menawarkan, wahai Mu'adz, mau enggak kamu tahu apa yang bisa menyempurnakan semua amalan-amalan itu? Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Lalu Nabi SAW memegang lidah Mu'adz bin Jabal. Dipegang. Atau Nabi SAW berkata, amsik alaika hadha. Tahan lidahmu ini. Mu'adz kaget.
Wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita masa dihukum, dibalas atas setiap ucapan yang keluar dari lisan kita? Kan orang ngobrol biasa saja. Orang kalau ngomong kata-katanya juga banyak, ribuan bahkan ratusan ribu kata yang keluar dalam mulut kita. Masa mau dihisab? Nabi SAW mengatakan, saqilat ka ummuka ya Mu'ad. Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi, betapa banyak orang nanti di hari kiamat yang terjungkir. Misalnya dia berdiri tegap, terjungkir kepala di bawah, tangan kaki di atas, bahkan berjalan di atas wajah mereka atau kepala mereka, dikarenakan buah dari lisan mereka. Maka sekali lagi, ini adalah nasihat yang begitu penting dalam agama kita. Salah satu adab yang mendasar, berucap yang baik. Di antara ucapan yang baik, kita berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, ini adalah ucapan yang paling baik. Kalimatun thayyibah. Di antaranya adalah kalimat la ilaha illallah. Kita bertahlil sebanyak mungkin. Itu adalah kalimat yang paling baik, kalimat yang paling mulia, zikir yang paling baik. Bertakbir, bertasbih, bertahmid, mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang Nabi SAW sebutkan dua kalimat ini ringan di lisan tapi berat di mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Berucap dari harta karun surga. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Ini adalah zikir-zikir yang baik yang akan membasahi hati-hati kita, insyaallah, membuat hati kita terus tersiram dan tumbuh hidup. Nah, kata Nabi SAW, perbandingan atau perumpamaan orang yang suka berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang suka berzikir disebutkan sebagai orang yang hidup. Orang yang tidak pernah berzikir dianggap mati. Meskipun dia jalan di atas muka bumi, tapi dianggap mati, kata Nabi SAW. Karena hatinya mati. Kita hidupkan lisan kita banyak. Kita ucapkan ucapan-ucapan yang baik lainnya. Ya, mengaji, baca buku, diskusi agama, diskusi kebaikan, dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa, ucapan hal-hal yang mubah, yang tidak berdosa. Kalau tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan ucapan yang baik yang lainnya, mentok, maka lebih baik kita diam. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita. Karena kata para ulama, lisan itu juga punya syahwat. Jadi syahwat itu ada syahwat berhubungan suami istri, itu syahwat. Ada syahwat perut, makan. Ada syahwat mulut, pengen ngomong. Dan itu banyak, orang bawaannya pengen ngomong. Maka kalau kita tidak punya pilihan kata-kata yang baik, yang mubah, yang tidak bermudarat, maka lebih baik diusahakan untuk diam. Kita lanjutkan. Potongan yang kedua, Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lagi-lagi ini adalah ajakan, motivasi untuk melakukan nasihat yang ada di dalamnya. Nabi katakan, falyukrim jarah. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Tetangga ini salah satu posisi dalam agama yang begitu dihormati, dijaga haknya. Di antara yang menunjukkan hal demikian adalah ucapan Nabi SAW. Beliau mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Masih saja Jibril datang kepadaku setiap kali datang atau sering kali ketika datang menasihatiku untuk berbuat baik kepada tetangga,
Sampai kata Nabi, aku ngira Jibril menyampaikan bahwa aku harus memberikan warisanku kepada tetangga. Aku ngira nanti Jibril bakal menurunkan wahyu syariat dari Allah bahwasanya tetangga dapat warisan dari tetangganya. Itu kata Nabi SAW. Jelas maksudnya sikap berlebih-lebihannya Nabi SAW. Maksudnya menunjukkan bagaimana malaikat Jibril betapa seringnya dan pentingnya menjelaskan tentang kedudukan tetangga. Nabi SAW menggambarkan seakan-akan saya sampai mengira bahwasanya Jibril bakal nyuruh saya untuk memberikan tetangga itu warisan dari tetangganya. Jadi kalau ada tetangga mati, termasuk di antara yang dapat warisan selain anak, istri, ya tetangga dapat warisan. Ini menunjukkan pentingnya kita menjaga hak tetangga. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tetangga? Pada dasarnya disebutkan oleh para ulama, tetangga adalah orang yang tinggal di samping tempat tinggal kita dan menempel. Orang yang tinggal di sekitar rumah kita dan menempel atau dekat, langsung samping-sampingan. Langsung samping-sampingan. Kita tahu ya mana tetangga. Yang menjadi permasalahan, bagaimana batas tetangga itu? Berapa rumah? Berapa petak? Atau berapa kapling yang masuk dalam tetangga kita yang harus kita muliakan? Maka di sini khilaf di antara para ulama. Banyak di antara mereka penjelasannya. Ada yang menyebutkan tetangga adalah siapa yang sholat di satu masjid dengan kita. Ada yang menyebutkan hadis Nabi SAW bahwasanya tetangga itu 40 rumah dari rumah kita. Jaraknya dari satu rumah kita sampai rumah ke 40 dari rumah kita. Namun wallahu taala alam bisawab, disebutkan oleh para ulama hadis ini tidak kuat atau dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Kalau seandainya hadis ini sahih, bisa kita praktekkan. Namun kalau misalnya hadis-hadis tentang terkait kriteria tetangga ini tidak sahih, maka sebagaimana kaidah dalam fikih, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menentukan batasan-batasan atau kriteria-kriteria dalam suatu hukum, maka kriteria atau syarat-syaratnya dikembalikan kepada urf atau adat. Dikembalikan kepada urf atau adat. Nah, di antara salah satu kaidah yang masuk dalam kaidah kubro, qawaid al-khams al-kubro, 5 kaidah fikih yang begitu dipegang oleh para ulama dan harus ada, di antaranya adalah al-urfu muhakkam atau al-adah muhakkamah. Adat itu bisa kita jadikan tolok ukur, sandaran ketika memang di dalam syariat tidak dijelaskan. Contoh, ya, dalam penyebutan safar misalnya. Dalam safar di antara para ulama ada yang mengatakan ada batasannya, berapa mil sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ada lagi yang mengatakan safar, kriteria safar ya dikembalikan kepada urf. Bepergian seseorang yang dianggap safar oleh adat, ya maka itu dianggap safar dan berhak untuk mendapatkan keringanan-keringanan dalam ibadah, sholat dan lain sebagainya. Berikut juga urf-urf yang lainnya, termasuk di dalam kriteria tetangga ini. Kriteria tetangga ini maka bisa kita jadikan patokan untuk menyebutkan siapa tetangga yang berhak untuk kita muliakan dan jaga adalah lewat urf atau lewat adat. Karena bisa jadi yang rumahnya lebih dekat tidak dianggap tetangga, tetapi yang rumahnya lebih jauh dianggap tetangga. Contoh sekarang banyak ya perumahan misalnya yang arah pintu rumahnya atau menghadapnya berbeda-beda, misalnya satu baris menghadapnya satu, misalnya dibikin jalan menghadap jalan semua, kemudian di baliknya atau di belakangnya rumahnya ngadapnya sudah beda arah atau benar-benar lawan arahnya dia. Di mana dia
kalau jarak nempel banget sama rumah kita, tapi tidak pernah kita ketemu. Ya, karena apa? Beda jalan. Karena beda jalan. Jadi yang sering kita ketemu malah orang yang rumahnya jarak 5 atau 6 rumah dari rumah kita, daripada yang di samping kita paling dekat dengan kita. Nah, ini gunanya kembalikan kepada urf. Karena bisa jadi urf atau adat itu berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Antara tempat satu dengan tempat yang lain. Karena kata para ulama, ucapan atau hadis yang menyebutkan 40 rumah itu bisa saja benar. Tetangga itu jarak 40 rumah dari rumah kita. Di zaman Nabi SAW. Disebutkan oleh para ulama, zaman beliau rumahnya tidak terlalu jauh-jauh, tidak besar-besar. Ya, berdekatan, gangnya sempit-sempit misalnya dan lain sebagainya. Karena belum ada mobil zaman itu ya. Makanya paling besar ya kuda, unta dan lain sebagainya. Atau rumah-rumahan atau tempat yang di atas kendaraan hewan ternak atau hewan-hewan kendaraan tadi. Maka jalan-jalanannya pun tidak terlalu besar. Sehingga rumahnya juga berdekat-dekatan. Namun wallahu taala alam bisawab, kalau misalnya hadis tersebut tidak sahih, maka tidak bisa kita praktekkan di zaman sekarang. 40 rumah itu lumayan jauh ya, bahkan bisa satu kampung. Satu kampung. Maka tidak bisa kita muliakan semuanya. Yang jelas, yang paling dekat dan yang paling sering kita temui, mereka yang paling berhak untuk kita jamu atau kita muliakan mereka. Kita jaga kehormatannya, kita berbuat baik dengan ikramnya, bisa berbuat sapa, mengucap salam, atau berziarah, bertamu, main, berkunjung, ya, dan lain sebagainya. Dan perkara tamu ini benar-benar hal yang sekali lagi sangat penting di dalam perkara tetangga, sangat penting di dalam agama. Ada salah satu ucapan, saya lupa apakah ini hadis atau bukan, sepertinya bukan hadis. Berkata al-jaru qabla dar. Jar maknanya tetangga, dar itu rumah. Maksudnya adalah nasihat seseorang kalau mau cari rumah, cari tetangga dulu. Kalau mau cari tempat tinggal, lihat dulu tetangganya. Kenapa? Karena tetangga ini yang bakal kita ketemu setiap hari, kita dengar suaranya. Ketika kita dapatkan tetangga yang baik, insya Allah kita akan dapatkan kenyamanan yang luar biasa di tempat tinggal kita. Meskipun rumah kita tidak semewah, tapi kalau dapat tetangga yang bagus, masya Allah. Tapi sebaliknya, kalau orang punya rumah yang mewah sebesar apapun, nyaman, seenak apapun, tapi kalau punya tetangga yang subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, dia nggak bakal merasa betah. Bawaannya pengen pindah, bahkan mungkin berniat pengen menjual rumahnya, dan itu kejadian. Banyak di antara kita atau di antara orang-orang terdahulu, mereka sampai pengen menjual rumahnya karena tetangganya. Ada salah satu syair yang disebutkan oleh seorang penyair. Dia berkata, yalumunani an bi'tu birrukhsi manzili. Mereka mencelaku ketika aku menjual rumahku dengan murah. Walam ya'lamu jaran hunaka yunaghisu. Mereka tidak tahu bahwa di sana ada tetangga yang begitu merepotkan dan menyusahkan. Faqultu lahum kufful malama fa innama. Maka aku katakan kepada mereka, berhenti mencelaku karena aku menjual rumah terlalu murah. Fa innama bi jiraniha taghlu ad-diyar wa tarkhusu. Karena dengan tetangga ini rumah bisa menjadi mahal, bisa menjadi murah. Nah, ini benar perkataan tadi, cari tetangga dulu sebelum cari rumah. Kalau kita mau cari rumah, tempat tinggal, kita cari tetangganya, lihat tetangganya. Rajin sholat enggak, suka nyetel, mohon maaf, speaker keras-keras enggak, suka kepo enggak, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang bisa sederhana tapi bisa membuat kita benar-benar merasakan sengsaraan yang
Tidak bisa berhenti kecuali kalau kita pindah. Nah, tapi kalau kita sudah punya rumah ya kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita tetangga-tetangga yang baik. Kalau belum baik kita doakan semoga tetangga-tetangga kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang malah sebaliknya jemaah. Ada seorang salaf bernama Muhammad ibn Jaham. Dia mau jual rumah. Datang orang-orang mau beli rumah dia sama saksi-saksinya. Ada satu orang yang mau nawar. Udah deal harga rumahnya. Kemudian dibilang lagi sama Muhammad bin Jaham ini. Kalian mau hargai berapa hak bertetangga dengan tetangga saya ini? Bisa tinggal bareng tetangga saya ini. Orang-orang kaget. Orang-orang bingung. Loh, saya mau beli rumah bukan mau beli hak bertetangga. Nggak ada orang jual hak bertetangga gitu. Ya, hidup berdampingan dengan fulan, nggak dijual. Maka si Muhammad bin Jaham ini mengatakan, wa kaifa la yuba'u jiwarun man idza sa'altahu a'tak. Bagaimana tidak dijual hak tetangga kalau bukan karena tetangga yang kalau kamu minta dikasih. Wa in sakatta anhu badaraka bisu'al. Kalau kamu diem, tidak ada kabar, dia langsung nanya. Kabarnya gimana? Ada apa? Wa in asa'ta ilaihi ahsana ilaik. Tetangga ini, kalau kamu lagi nyebelin ke dia, dia malah berbuat baik ke kamu. Dia malah eman, malah sayang ke kamu. Wa in hujta atufa alaik. Selalu lembut, meskipun kamu kasar. Ternyata tetangganya adalah bernama Sa'id ibn al-As. Salah seorang salaf saleh yang dikenal akan baiknya dia sama tetangga. Ketika si Sa'id bin al-As ini belum selesai kebaikannya. Setelah diceritakan, kabar ini sampai ke telinga si Sa'id bin al-As, tetangganya dia. Dia kaget, kok si Muhammad bin Jaham ini mau jual rumah dia, kenapa dijual? Apakah dia butuh duit atau apa? Ketika dengar ucapan si Muhammad bin Jaham ini yang mau jual rumahnya, dia langsung datengin si Sa'id bin al-As, dia datang ke rumahnya si Muhammad bin Jaham ini yang mau jual rumah, dikasih uang 100 dinar atau berapa dinar. Bilang, udah, pegang rumah kamu, jangan jual. Jadi dia beli rumahnya, tapi nggak diambil rumahnya, pakai aja rumahnya. Ya, nih pegang rumahnya, kamu butuh uang berapa, dikasih. Maka siapa yang nggak mau bertetangga dengan orang seperti itu ya? Kita pengen bertetangga dengan tangga yang dahsyat, yang masya Allah. Baiknya kita berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Pertanyaannya, siapa orang yang layak disebut tamu? Atau apa definisi tamu di dalam agama atau dalam syariat, dalam hadis Nabi SAW? Definisi tamu disebutkan oleh para ulama adalah man qasada baitaka min ghairi baladika. Tamu yang dimaksud di dalam hadis-hadis syariat, dalam ayat-ayat, seandainya ada, maksudnya adalah, intinya tamu yang disebutkan dalam syariat adalah orang yang berniat mengunjungi rumahmu, tinggalnya di luar kampungmu dan di luar kotamu. Orang, jadi ada 2 kriteria. Dia sengaja mampir, benar-benar pengen berkunjung, dan rumah dia bukan di negara kita atau bukan di kota kita, bukan di kampung kita, jauh. Dialah yang disebut dengan tamu di dalam syariat. Kenapa perlu kita tahu definisi tamu ini? Karena kembali kepada hukumnya tadi. Khilaf di antara para ulama antara sunnah atau wajib memuliakan tamu. Dan yang rajih, yang kuat adalah hukumnya wajib. Memuliakan tamu hukumnya wajib. Maka kita perlu tahu siapa yang layak untuk wajib kita muliakan.
yaitu adalah tamu yang tadi disebutkan. Orang yang benar-benar sengaja mengunjungi rumah kita dan dia tinggalnya tidak dekat dengan kita, di luar kampung atau luar kota atau mungkin luar negeri. Kenapa? Karena dia sudah jauh-jauh datang. Dia sudah jauh-jauh datang dan tidak dianjurkan, bahkan tidak diizinkan, tidak dibolehkan kita menolak dia. Harus diterima, ditampung. Dan tata caranya adalah disebutkan kita memuliakan jaizatahu yaumun wa lailah. Wadhiyafah thalathatu ayyam. Kata Nabi SAW, hari pertama disambut seperti raja. Maksudnya benar-benar kita memuliakannya. Tidak hari-hari normal. Ya, kalau biasanya kita masak tempe tahu, di hari itu kita nyembelih ayam. Atau nyembelih kambing kalau mampu. Dan seterusnya. Satu hari satu malam kata Nabi SAW dianjurkan untuk dimuliakan semulia-mulianya, semampu kita. Karena dia datang sudah dari jauh-jauh. Ingin mengunjungi kita. Selanjutnya hari kedua dan hari ketiga sampai 3 hari pertama kita jamu dia dan tetap wajib, tapi sewajarnya. Apa yang ada kita berikan. Dan dia boleh menginap selama 3 hari itu. Setelah 3 hari, kata para ulama, sedekah. Kalau mau, izinkan. Kalau tidak mau, boleh antum bilang, akhi udah 3 hari, antum boleh pulang. Apa? Ya. Kalau antum mau, ya, tidak merasa terganggu, tidak merepotkan, antum tabung dia terus sampai nginep sebulan 2 bulan, silahkan, sedekah buat antum. Ya. Namun tadi, ya, kriterianya atau gambarannya yang dari Nabi SAW adalah 3. Lalu bagaimana dengan orang yang berkunjung ke rumah kita tapi dari tetangga kita? Atau rumahnya dekat dengan kita, bisa didatangi dalam kurun waktu dekat, cepat, 5 menit sampai, pakai motor, pakai mobil, adalah dia punya rumah dekat. Bisa kalau misalnya ya, tidak dijamu tidak masalah. Maka kata para ulama di sini hukumnya tidak wajib. Sunnah saja. Sunnah saja kita menerima dia. Bahkan boleh kita menolak dia. Bahkan boleh kita menolak dia. Ini yang disebutkan dalam surat An-Nur, wa in qila lakum urji'u farji'u. Ya, jamaah bisa cek di dalam surat An-Nur ada adab-adab isti'dzan. Adab meminta izin berkunjung ke rumah. Disebutkan di antara adabnya adalah mengucap salam. Kalau diizinkan silahkan masuk. Wa in qila lakum urji'u farji'u. Tapi kalau tidak diizinkan, maka jangan dipaksa. Pulang balik. Dan pulangnya juga jangan marah, karena itu sudah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan pemilik rumah untuk menolak siapa yang berkunjung ke rumahnya. Kalau kita tidak mau diganggu, kita tolak. Kenapa? Karena dia bukan tamu yang wajib kita muliakan. Dia hanya orang berkunjung, mungkin dia punya hajat. Kalau dia rumahnya dekat, ya dia bisa balik. Besok lagi dia bisa datang. Atau kita janjian lagi, Afan akhi, datang nanti kita ngobrol lagi nanti habis Isya atau besok atau minggu depan. Dan orang yang ditolak tidak boleh marah, karena ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyimpan rasa dendam, dongkol, jengkel dan lain sebagainya. Karena memang ternyata semuanya ada adabnya. Jadi semuanya perlu kita pelajari agar kita lebih baik lagi dalam adab-adab seperti ini. Seorang ketika ya berkunjung ke rumah teman, ketika berkunjung ke rumah tetangga, itu ada adabnya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, ketika masuk, ketuk pintu, ucapkan salam maksimal 3 kali. Minta izin 3 kali. Kalau tidak ada jawaban atau ada jawaban tapi penolakan, pulang. Pulang.
Misalnya orangnya di rumah tidak ada, ya. Kalau tidak ada atau tidak dengar ada jawaban salam, jangan malah diintip. Itu namanya maksa. Dan itu sering. Bahkan mungkin semua dari kita pernah melakukannya. Maka ini keliru. Melihat jendelanya transparan, diintip. Ada orang atau tidak boleh. Kita sebutkan nanti di antara pentingnya hal ini setelah azan insyaallah. Kita lanjutkan sedikit tentang beberapa adab-adab meminta izin masuk rumah. Fadhil. Baik jemaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan sedikit tentang ngintip. Ya. Ngintip ini bukan perkara yang sepele jemaah. Bahkan Nabi SAW pernah berucap kata-kata yang begitu pedas bagi mereka yang mengintip. Walaupun niatnya bukan mengintip melihat hal-hal yang buruk, enggak. Mungkin pengen ngecek dong ada orang atau enggak boleh. Suatu ketika ada seorang laki-laki di rumah Nabi SAW itu, ya kan ini salah satu tawadhu'an beliau ya. Rumahnya beliau itu ada yang retak atau ada yang lubang dikit. Ya, kamar beliau atau rumah beliau. Ada laki-laki yang lewat, nggak tahu wallahu alam dia mungkin pengen bertamu, pengen berkunjung atau apa. Kemudian dia ngelihat dari lubang tersebut. Lalu Nabi SAW ketika menyadari, ya, melihat ada orang yang lewat dan tahu gerak-geriknya, ngintip, Nabi SAW mengatakan, "Lau a'lamu annaka tanzuruni atau tantaziruni la ta'antu bihi fi 'ainik." Pada waktu itu Nabi SAW lagi pegang alat yang biasa Nabi gunakan untuk garuk-garuk kepala beliau. Jadi besi yang bentuknya mungkin kayak gigi-gigi atau sisir ya. Ya kayak garukan lah ya, yang tahu. Nabi SAW lagi garuk-garuk atau lagi dipakai. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku tahu atau aku yakin betul kamu sudah melihat apa yang ada di dalam isi rumahku, aku colok mata kamu pakai alat tadi. Lihat ya. Begitu menyeramkan ancaman dari Nabi SAW. Maka bagi kita alangkah baiknya ketika kita berkunjung, setiap rumah ada tuannya yang lebih berhak atas rumah tersebut. Kalau kita tidak diizinkan, maka jangan kita paksakan. Apalagi dengan kepo, yang lihat di dalam ada apa lagi apa kok nggak dijawab. Ya. Maka kita ketika tidak mendapatkan jawaban, banyak pilihan bagi kita. Mungkin tidak ada orang di dalamnya, atau mungkin ada orang tapi memang sengaja dia nggak keluar karena nggak pengen diganggu. Dia mungkin punya urusan penting di dalam, atau lagi ada masalah, lagi ribut mungkin sama istrinya atau apa, lagi perasaan yang nggak enak. Maka kita berikan uzur kepada pemilik rumah. Jangan malah kita cari tahu orangnya lagi apa. Ya, terserah orangnya yang di dalam mau lagi apa. Yang bukan hak kita. Lalu Nabi SAW mengatakan di akhir kisah tadi, ketika ada orang yang mengintip, Nabi mengatakan, "Innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar." Nabi sebutkan logika. Apa sih tujuannya disyariatkannya orang harus minta izin? Tujuannya apa kira-kira? Kenapa enggak usah pakai minta izin aja, langsung aja nyelonong? Kenapa Nabi SAW syariatkan harus ada minta izin maksimal 3 kali? Min ajlil basar. Agar orang enggak lihat apa yang ada di dalamnya. Bukan malah kita lihat yang ada di dalamnya. Termasuk di antara adabnya yang perlu diperhatikan, seseorang ketika mengetuk pintu, bagusnya jangan menghadap pintu. Ketika sudah mengetuk, dia jangan langsung di depan pintu. Dia bisa membalikkan badan atau berdiri di samping kanan atau kiri pintu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang lupa
Nggak fokus atau nggak sadar, dia spontan ada yang salam, dia buka pintunya, ternyata di dalam mungkin si dianya sendiri ya perempuan tidak pakai hijab mungkin, atau di dalamnya istrinya lupa belum beres-beres, atau rumahnya lagi berantakan dan lain sebagainya. Maka kita menjaga adab dengan cara apa? Jangan sampai kita lihat isi rumahnya sebelum diizinkan. Ya, dengan cara berhati-hati kita berdiri di samping kanan atau samping kiri atau menghadap belakang. Barulah ketika sudah dijawab waalaikumsalam, dipanggil akhi, baru kita menoleh, baru kita masuk. Ini diantara adab-adab yang sebenarnya dipandang sederhana, tapi ya begitu pentingnya, sampai-sampai Nabi SAW ya mengancam mau dicolok orang-orang yang ngintip ya. Nah, kalau kita ngintip rumah orang, kalau seandainya itu rumah Rasulullah, berarti kita sudah dicolok berarti. Hati-hati ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala jelaskan adab-adab istizan, minta izin masuk atau minta izin berkunjung, itu dalam surat An-Nur dijelaskan. Syariatnya dalam surat An-Nur dalam Al-Qur'an. Maka kita perlu memperhatikan hal demikian. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ini saja yang bisa kami sampaikan terkait hadis yang ke-15 ini, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum. Baik. Ini penting ya, penting. Ya. Nah itu yang kedua tidak penting, jangan dilanjutin ya. Kalau memasuki tempat yang kosong, ya, yang pertama ada pemiliknya enggak? Kalau ada pemiliknya wajib minta izin. Ya, wajib minta izin. Barangkali di dalamnya dia menyimpan, dipendam barang-barang yang berharga, dia tidak mau ada yang tahu. Hilang, kita yang dituduh. Kita yang dituduh. Tapi kalau misalnya rumah kosong atau tempat kosong misalnya, yang memang itu tempat umum, saya masuk kelas, ya, kosong, kata para ulama tetap disundahkan mengucap salam. Dan ucapan salamnya disebutkan bukan assalamualaikum, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada kami dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Itu diantara yang disebutkan oleh para ulama. Namun ada beberapa tempat yang memang tidak perlu kita minta izin dulu, meskipun ada orangnya. Contoh, toko misalnya. Toko tidak mungkin kita minta izin ya. Orang yang punya toko sudah mempersilahkan, bahkan ayo masuk, silakan masuk. Kita langsung masuk saja, langsung salam di dalam, sampaikan hajat kita, tidak apa-apa. Kantor, ya, kantor pelayanan umum, ya meskipun tempatnya tertutup pakai pintu, ya, maka kita boleh saja langsung masuk, ya, barulah kita langsung ucapkan salam. Tapi kalau rumah-rumah pribadi yang secara urf kita wajib minta izin, maka minta izin. Tapi kalau secara urf tidak perlu minta izin, sudah adatnya orang masuk saja, kemudian baru ketika ketemu mengucapkan salam, baru mengucapkan hajat, maka boleh kita langsung masuk. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Nakhtim doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.